Shalom. Bagi yang gak ikut retret, selamat tahun baru. Bagi yang sudah ikut retret, kita sudah lewati tahun baru. Puji Tuhan, kita bisa ketemu lagi di tahun 2025. Saya cuma bilang Tuhan itu betapa Tuhan itu baik. Saudara banyak gagal gak di tahun 2024? Banyak gak? Bagaimana cara Tuhan menolong saudara? Bagaimana cara Tuhan mengampuni saudara? Itu semua karena Dia baik. Semua karena Dia baik. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar satu tema tentang Israel menyeberangi sungai Yordan. Israel menyeberangi sungai Yordan. Saudaraku, hidup ini adalah suatu perjalanan yang dimulai dari kelahiran dan diakhiri dengan kekekalan. Entah itu mati kekal atau entah itu hidup kekal. Sekali lagi, hidup ini perjalanan yang dimulai dengan kelahiran dan diakhiri dengan kekekalan. Entah itu mati kekal atau itu hidup kekal. Kemana tujuan kita? Kemana tujuan saudara? Bergantung dari apa yang saudara jalani hari ini. Kalau saudara memiliki tujuan untuk hidup kekal, saudara pasti mengarahkan perjalanan saudara ke sana. Sekali lagi, jika saudara memiliki tujuan untuk hidup kekal, pasti saudara mengarahkan perjalanan saudara ke sana. Dan saudara akan menjalaninya dengan sangat berhati-hati, tidak lagi sembrono. Hidup dengan penuh tanggung jawab. Saya senang sekali kata tanggung jawab sebenarnya. Kata tanggung jawab itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia terdiri dari dua suku kata, yaitu tanggung dan jawab. Tanggung artinya apa yang harus ditanggung setelah kematian. Apa yang saudara tanggung setelah kematian. Dan apa yang saudara akan jawab saat saudara masuk dalam penghakiman. Oleh sebab itu kita harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena ingat ya, apa yang saudara harus tanggung setelah kematian itu saudara harus tahu. Dan kedua, saudara harus menjawab apa yang saudara lakukan selama hidup ini. Tuhan sedang memulai segala sesuatunya dengan begitu indah. Tuhan sudah memulai segala sesuatunya begitu indah dalam hidup kita. Saudara telah dipilih Dia, diselamatkan Dia, saudara dibawa oleh Dia kepada satu jalan yang indah. Filipi 1 ayat ke-6. Filipi 1 ayat 6. Wih, udah gak serak lu. Ya. Makanya saya bilang jangan terima kalau ada panggilan-panggilan manggung. Terserak mulu. Udah boleh. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Iya, Dia sudah memulai, Dia akan mengakhirinya dengan sangat indah. Asal satu, saudara jangan lari dari Dia. Jangan pernah lari dari Dia. Kenapa? Biarkan Dia proses. Tadi saya ingat ada satu perkataan. Ini gak bakal saya lupa seumur hidup saya mungkin. Satu perkataan Tuhan, ada hal-hal yang gak bisa kamu ubah. Ada hal-hal yang gak bisa kita terlibat di situ. Gak bisa. Nah, itu yang namanya pembentukan. Itu yang namanya pembentukan. Kita pengen merubah orang, gak bisa. Itu yang namanya pembentukan buat kita. Itu perkataan Tuhan tadi nancep banget di saya. Kenapa? Ada sesuatu yang gak bisa kita lakukan. Biarkan Tuhan yang melakukannya. Biarkan Tuhan yang melakukannya. Bagian kita, persiapkan diri kita demi satu pembentukan. Itu hebat cara Tuhan mendidik dan melatih kita. Jangan kecewa dengan keadaan kita.
Jangan kecewa dengan apa yang kita hadapi hari ini. Tapi mulailah, belajarlah dengan cara bersyukur dalam segala keadaan. Memang gak mudah. Tapi kita gak diberi pilihan. Gak mudah, tapi kita gak diberi pilihan. Saudaraku, kita belajar dari perjalanan orang Israel menyeberangi sungai Yordan. Kita percaya untuk segala sesuatu itu ada waktunya. Amin gak? Setuju? Segala sesuatu itu ada waktunya. Bahkan untuk karya penyelamatan Tuhan pun ada waktunya. Coba lihat di Galatia 4 ayat 4. Kita gak bisa ngatur segala sesuatunya, biar Tuhan yang mengaturnya. Kita pengennya instan, kita pengen cepat selesai, kita pengen cepat beres, kita pengen cepat masalah kita pengen cepat begini beres semuanya. Tapi segala sesuatu itu ada waktunya, biarkan mengalir semuanya. Bahkan untuk karya penyelamatan pun ada waktunya. Galatia 4 ayat 4. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Lihat ya, genap waktunya. Waktunya itu pakai kata kronos. Saudara tahu kata kronos? Ada waktu itu diterjemahkan dua, satu kronos, dua kairos. Oke. Ada koboi. Ingat ya, waktu diterjemahkan dua, ada kronos dan ada kairos. Nah, ini pakai kata kronos. Kronos itu asal dari kronologi. Saudara tahu kronologi? Kalau orang mau rekayasa kejadian, rekayasa kejadian itu ada kronologi. Dan itu memuncak bentuknya kairos. Kairos. Puncak dari kronos ketemu kronos itu namanya kairos. Jadi dari kejadian demi kejadian dapatnya puncaknya. Itu yang namanya waktunya. Kita ngalamin proses. Itu kronos. Nanti kita dapat jawaban, itu kairos. Saya berharap saudara bisa ngerti. Nah, ini waktunya Tuhan. Waktunya Tuhan. Setelah genap waktunya, jadi waktunya ini tidak mendesak, tidak terlalu cepat dan tidak tergesa-gesa. Pakai kata kronos. Waktu sehari-hari. Dan genap itu pakai kata pleroma. Ini luar biasa loh, pakai kata pleroma yang artinya perfect. Penuh, menyeluruh. Jadi waktu dibilang Yesus itu kegenapan dari hukum Taurat, Yesus itu wajah Allah yang sempurna, itu pakai kata pleroma, perfect. Wujud Allah yang hidup, perfect, sempurna. Nah, sama dengan ini, waktunya genap. Nah, pertanyaan saya sama saudara, ketika genap waktunya, apakah itu indah selalu buat kita? Indah gak buat kita selalu? Indah? Sekarang saya tanya sama saudara, kalau saudara bilang indah, waktu genap waktunya, Maria hamil, setuju? Bagi Maria, ini baik tidak? Gampang gak dia ngelewatinnya? Bagi Yusuf, genap waktunya. Ini gampang gak bagi Yusuf ngelewatinnya? Kadang genap waktunya pun belum tentu baik buat kita. Baik menurut pandangan kita. Tapi yang pasti baik menurut pandangan Tuhan. Ketika genap waktunya saya mengalami pembentukan. Nah itu genap waktunya. Kita dibentuk sama Tuhan. Nyaman gak? Enggak. Setelah genap waktunya, saya harus mengalami begini. Apakah itu selalu nyaman? Enggak. Tapi yang pasti itu baik. Enggak nyaman, tapi itu baik. Ya. Percaya ya, saudara sedang menjalani waktu yang namanya kronos. Nanti saatnya saudara akan berjumpa dengan Tuhan. Itu namanya kairos. Tapi
begitu saudara menjalani ini bukan suatu yang mudah buat saudara. Saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Apakah ini mudah? Belum tentu. Bagi kita, kedagingan kita yang dikorbankan itu tidaklah mudah. Daging kita yang dikorbankan itu tidaklah mudah. Sekarang kita sama-sama belajar dari Israel menyeberangi Sungai Yordan. Yosua, kita belajar dari kitab Yosua pasal 3. Mulai dari 1 sampai 17, tapi kita baca penggal-penggal. Kita baca 1 sampai 3 dulu. Yosua 3 ayat 1. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke Sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Iya, 2. Ayat 2. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan. 3. Ayat 3. Dan memberi perintah kepada bangsa itu. Memberi perintah ke bangsa itu. Berarti ini sudah dirancang sama Tuhan. Dan Yosua sudah mendapat perintah dari Tuhan untuk melakukan ini dan itu. Setuju? Setuju? Terus baca. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan, Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Oke, stop dulu sampai situ. Nih, sekarang kita bandingin ya. Ketika orang Israel lewat Laut Tiberau, pertanyaan saya sama saudara, mereka tahu nggak dibawa kemana? Mereka tahu nggak apa yang mereka harus lakukan? Tahu nggak? Nggak tahu sama sekali. Oleh sebab itu, terjadilah persungutan. Israel kacau, dikejar-kejar sama Firaun, tambah kacau. Keluaran 14 ayat 10 sampai 13. Kita save Yosua 3 dulu ya. Kita save di Yosua 3. Nanti kita kembali ke Yosua 3. Kita baca di Keluaran 14 ayat 10 sampai 13. Keluaran 14 ayat 10. Saya berharap ini akan banyak ayatnya. Saya ngarepnya gitu, memang waktu saya tahu Ibu Fitri saya banyakin ayat. Oke. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Lihat, Tuhan. Beda nggak? Mereka nggak tahu, mereka nggak dapat tuntunan. Tapi waktu di Sungai Yordan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan. Beda. Terus lanjutkan. Ayat 11. Dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? 12. Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir? Janganlah mengganggu kami dan biarlah kami bekerja pada orang Mesir. Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Iya, 13. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Kamu lihat orang Mesir, kamu gak akan lihat lagi untuk selama-lamanya. Kenapa? Karena Tuhan membela kamu. Nah, lihat ya, perhatiin ya. Mereka kocar-kacir waktu di Laut Tiberau, tapi waktu di Sungai Yordan, mereka tenang. Kenapa? Mereka sudah dapat bimbingan Tuhan. Waktu di Sungai Yordan, mereka tahu apa yang mereka harus lakukan. Amos 3 ayat 7. Amos 3 ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Bukan, Amos. Itu tadi Amsal. Nah, ini Amos. Amo. Iya. Amos 3 ayat 7. Sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya
kepada hamba-hambanya para nabi. Tuhan membuat sesuatu, pasti Tuhan mengarahkannya. Kalau saudara mengalami sesuatu, pasti Tuhan lagi menyingkapkan sesuatu kepada saudara. Saya ulang sekali lagi, kalau saudara mengalami sesuatu, Tuhan lagi menyingkapkan sesuatu kepada saudara. Kadang kita harus dilukai orang lain. Tujuannya apa? Karena Tuhan lagi menyingkapkan ego kita yang masih kental. Tuhan menyingkapkan segala sesuatu yang masih buruk di dalam kita. Oleh sebab itu Tuhan izinkan orang melukai kita. Jadi apa maksudnya Pak? Kok Bapak membandingkan antara Sungai Yordan sama Laut Tiberau? Saya bilang ya, Sungai Yordan, Laut Tiberau itu melambangkan bayi rohani. Bayi-bayi rohani. Mereka baru kenal Tuhan, mereka bayi rohani. Tapi begitu di Sungai Yordan, mereka sudah masuk ke dalam kedewasaan rohani. Faham gak? Faham? Di Laut Tiberau mereka bayi rohani. Tapi di Sungai Yordan mereka sudah dewasa rohani. Tuhan bukan membawa kita pada hal-hal yang biasa. Tapi Tuhan membawa saudara dan saya pada hal-hal yang kadang tidak masuk di akal kita. Nggak masuk di akal kita. Nggak masuk di pola pikir kita, bahkan nggak masuk di dalam rencana kita. Jujur, kan saya berkali-kali sama saudara, kalau Tuhan udah ngomong retret, itu paling saya takut. Apalagi baru selesai bayar gedung, terus Tuhan suruh retret, waduh deg-degan saya. Tapi ternyata bisa kok ya, berhasil kok, jalan kok. Memang gak gampang. Nah Tuhan izinkan itu terjadi. Kenapa? Karena mungkin saya bebal. Saya masih terus pakai ini. Dan Tuhan bilang, ini gak berhasil. Ini gak bakal berhasil. Tuhan bilang pakai ini. Tapi susah mengalihkan dari pikiran ke hati, itu susahnya luar biasa. Mungkin bagi sebagian orang yang tidak mengalami itu gampang. Tapi bagi orang yang sedang mengalami itu nggak gampang. Benar gak? Ibu Esther punya masalah. Bagi saya ngalamin, saya gampang. Gampang, saya ngasih masukan, gampang. Bagi dia yang ngalamin, nggak gampang. Itu yang namanya proses. Itu yang namanya pembentukan. Tuhan mengizinkan itu terjadi supaya kita dibentuk sama Tuhan. Laut Tiberau dibelah dengan tongkat Musa. Betul gak? Dengan tongkat di tangan Musa. Kuasa yang dari Tuhan ada di tangan Musa. Tapi Sungai Yordan dibelah dengan hadirat Tuhan melalui tabut perjanjian. Beda gak? Cara Tuhan membelah lautan di Laut Tiberau lewat tangan orang yang diurapi, satu orang. Tapi lewat Sungai Yordan, kita disuruh melihat jauh dan Sungai Yordan itu terbelah. Hanya dari jauh. Bahkan nanti kita bahas ya. Berapa jauh sih orang Israel sama tabut perjanjian? Firman Tuhan berkata 2000 hasta, itu kurang lebih 1 kilometer. Jadi 1 kilometer di depan itu tabut perjanjian. Bisa bayangin 1 kilometer di belakang itu orang Israel harus melihat. Gampang gak? Gampang gak? Gampang gak saudara ngelihat sesuatu yang saudara gak bisa lihat? Begitu ruangan ini saya gelapin, plep, gampang gak saudara ngelihatnya? Tapi lama-lama kalau saudara perhatiin terus, lama-lama saudara akan terbiasa ngelihat itu. Saudara akan terbiasa kalau saudara pusatin mata saudara ke situ. Saudara akan terbiasa. Oke, sekarang Yosua 3 ayat 4.
Yosua 3 ayat 4. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Iya, ini jalan yang baru, belum pernah kamu dengar. Ada yang aneh nggak di sini? Ayat 4, kembali ke ayat 4. Janganlah apa? Mendekatinya. Bisa bayangin? Misalnya Ibu Maya jalan, terus Bu Maya bilang ikuti saya. Gimana mau ngikutin? Jangan dekat-dekat, 1 kilo di belakang. Saudara ngikutin mobil orang, itu ketinggalan 1 kilo, saudara gimana cara ngikutinnya? Gimana? Susah kan? Nggak bisa kan? Apa yang saudara bisa lihat? Nah inilah penyertaan Tuhan, inilah arahan Tuhan. Kadang kita nggak bisa lihat. Kita nggak bisa lihat, gelap semuanya. Tapi kita dipaksa Tuhan untuk percaya. Dipaksa Tuhan untuk percaya. Walaupun kita nggak bisa lihat. Tuhan bilang, lu paksain, pakai indera yang lain. Ada indera pendengaran, ada indera melihat. Semuanya nggak berfungsi. Saya bilang sama saudara, pernah ngomong sama saudara, iman itu di luar indera kita. Saudara pakai indera untuk mendapatkan sesuatu, itu bukan iman namanya. Iman itu di luar panca indera kita, di luar 5 indera kita. Setuju? Jarak jauh, mata kita harus terus memandang Tuhan dan ikuti arahannya. Nih ya, simak ya. Beda nggak? Knowing God, bahasa Inggris ya. Knowing God sama knowing about God. Ada beda nggak? Knowing God adalah tahu, mengenal Tuhan. Tapi knowing about God itu pengetahuan tentang Tuhan. Ini beda drastis. Saya bilang sama saudara, saya ngomong, tolong simak ya. Jangan usahakan dirimu jadi second source. Tapi usahakan dirimu jadi orang yang mengalaminya. Nggak ngerti? Nih gini ya. Beda. Claudia mengalami sesuatu. Saya dapat kabar tentang Claudia sedang mengalami itu. Mungkin yang saya dapat kabar tentang apa yang Claudia alami enggak sempurna. Betul gak? Betul gak? Tapi Claudia sendiri bisa bercerita. Nih, enggak seperti itu yang gue alamin. Gue alaminnya seperti ini, begini. Dia bisa cerita detail. Kenapa? Karena dia bukan second source. Bukan second source atau bukan orang yang membawa berita. Tapi dia adalah si pemberita itu sendiri. Pengalaman, dia memiliki pengalaman tentang Tuhan. Nah ini yang saya maksud. Saudara harus mengalami Tuhan secara pribadi. Saya ulang sekali lagi, saudara harus mengalami Tuhan secara pribadi. Jangan hanya tahu dari kata orang. Ini yang Ayub bermasalah di sini. Kenapa? Karena dia tahu dari kata orang. Ayub 42 ayat 5. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Ini second source. Dia dapat berita dari orang lain tentang Tuhan. Ini knowing about God. Tapi di situ bilang, tapi sekarang mataku sendiri memandang Tuhan. Dia mengalami Tuhan. Kadangkala, maaf. Kadangkala hal yang buruk menurut kita, itulah pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Itu akan menjadi pengalaman pribadi yang indah bersama dengan Tuhan.
Tapi mau nggak orang masuk di dalam satu dimensi itu? Berani nggak kita menghadapi dimensi itu? Beda ya, dengar berita sama orang yang mengalami berita itu sendiri. Beda sekali. Tadi saya udah kasih contoh tentang Claudia. Beda sekali. Si pembawa berita dengan orang yang mengalami berita itu sendiri. Orang yang mengalami itu akan lebih spesifik memberitakan tentang Tuhan. Pertanyaan saya sama saudara, saudara mau jadi penginjil enggak? Saudara mau jadi pemberita firman enggak? Saudara mau bersaksi enggak tentang Tuhan? Kenapa enggak ada yang ngomong? Mau enggak masuk dalam titik terendah dalam hidup saudara? Kenapa? Karena di titik terendah itu Tuhan bicara lewat badai hidup saudara. Ya, saudara silakan perhatikan di Alkitab. Di balik badai itu pasti ada suara Tuhan. Di balik setiap badai itu pasti ada suara Tuhan. Kehidupan rohani bukan hanya dengar tentang Tuhan, tapi saudara harus masuk dan mengalami Tuhan secara pribadi. Ikut Tuhan bukan berarti semua serba baik menurut saudara dan saya. Saya ulang, ikut Tuhan bukan berarti semua serba baik menurut kita. Tapi semua pasti jadi baik walau menurut kita itu buruk. Saya ulang sekali lagi ya. Ikut Tuhan bukan berarti semua serba baik menurut kita. Tapi semua pasti jadi baik walau kita harus lewati hal-hal yang buruk. Tapi Pak begini, saya mengalami ini, saya disiksa orang, saya mengalami ini, saya dianiaya orang, saya dikata-katain orang. Kadang kita harus mengalami itu untuk menunjukkan siapa kita sebenarnya. Kalau kita masih ego, kalau kita masih merespon negatif, berarti masih ada sisi negatif dari diri kita. Dan kalau saudara nggak sadar itu, saya ulang sekali lagi, kalau saudara nggak sadar itu, saudara akan dihantam di posisi itu terus-menerus. Akan dihajar di posisi itu terus. Tapi Pak saya disakitin, saudara akan disakitin terus, sampai saudara sadar kalau saudara harus ngampunin. Oke? Mungkin ini khotbah pertama di tahun 2025 yang dengarnya nggak enak. Israel harus lihat tabut dan ikut dengan tertib supaya dia bisa sampai kepada tujuannya. Tabut jadi patokannya untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Sekali lagi, tabut menjadi patokan untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Dulu patokannya Musa, sekarang patokannya tabut, yaitu Kristus sendiri, kehadiran Tuhan sendiri. Itu patokannya untuk saudara bisa masuk ke dalam tanah perjanjian. Kalau saudara nggak arahkan mata saudara kepada Kristus, saudara pasti tersesat. Sampai sini ngerti? Kenapa pakai kata 2000 hasta? Saya tanya sekarang, ada yang bisa jawab kenapa pakai kata 2000? 2000 artinya apa? 2000 artinya apa? Satu, bimbingan Tuhan kita nggak bisa lihat, artinya jauh. Tapi kita bisa merasakan kehadirannya. Kita nggak bisa lihat Tuhan secara fisik, kita nggak bisa lihat, tapi kita bisa ngerasain aja kalau dia hadir dalam hidup kita. Dan dia tuntun kita, bimbing kita sedikit demi sedikit, kita maju terus. Yang penting kita maju terus, jangan kita berhenti. Kenapa pakai kata 2000? 2000 juga menyatakan 2000 tahun. Jarak dari hujan awal sampai ke hujan akhir. Hujan awal itu apa? Hujan awal
itu saat gereja mulai ditanam. Hujan akhir itu saat gereja mulai matang. Jadi masuk ke Sungai Yordan ini bisa bicara soal pengangkatan. Lihat tuh gambarnya, he is coming soon. Dia akan datang segera. Hujan awal, gereja mulai ditanam. Hujan akhir, gereja sudah menjadi sempurna. Saudara harus tumbuh di dalam satu pengenalan demi pengenalan. Saya ulang sekali lagi. Saudara harus tumbuh dalam pengenalan demi pengenalan. 2 Petrus 1 ayat ke-8. 2 Petrus 1 ayat 8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus, Tuhan kita. Nah sekarang saya tanya, apa sih yang ada padamu? Apa sih yang ada padamu sehingga kamu dibuat berhasil dalam pengenalan akan Dia? Apa yang harus ada pada kita? Apa yang harus ada pada kita sampai kita bisa berhasil dan kita menjadi giat dalam pengenalan akan Tuhan? Kita mundur 3 sampai ke ayat 3. Ya, dari 2 Petrus 3 ayat. Ya, terus 2 Petrus 1 ayat 3. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Iya. Terus ayat 4. Ayat 4. Dengan jalan itu Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat supaya ilahi. kamu kembali kepada kodrat ilahi. Sekali lagi, ini dijelaskan. Supaya kamu kembali kepada gambar Allah yang hilang di Taman Eden. Gimana caranya? Terus? Dan luput dari hawa Kamu nafsu harus luput dari hawa nafsu dan nafsu dunia. Terus? yang membinasakan dunia. Terus? Ayat 5. Ayat 5. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebaikan. Iman itu gak cukup. Iman aja, saudara percaya aja, itu gak cukup. Oleh sebab itu ditambahkan dari iman itu kebajikan. Ditambahin kebajikan. Kebajikan itu artinya kebaikan yang berwujud. Kebaikan yang berwujud. Oleh sebab itu pakai kata arete. Bahasa Yunani arete. Arete itu kebaikan yang berwujud. Gampang loh. Saya bilang, saya ini orang baik. Tapi saya nggak melakukan apa-apa. Sebagai bukti kalau saya orang baik. Orang akan nanya, baik apanya? Kebaikan itu harus berbentuk, berwujud. Wih. Oleh sebab itu firman Tuhan bilang, nih pemisahan kambing dari domba. Setuju juga waktu di pasal Matius 25 itu ada pemisahan kambing dari domba. Waktu Yesus bilang, domba, kamu akan masuk di dalam kekekalan, kehidupan kekal, kemuliaan. Gimana? Kenapa? Karena waktu aku di penjara, kamu mengunjungi aku. Waktu aku haus, kamu beri aku minum. Waktu aku lapar, kamu beri aku makan. Waktu aku telanjang, kamu beri aku pakaian. Artinya, kebaikan itu berwujud. Kebaikan itu berwujud. Lakukan. Melakukan. Kebaikan itu bukan perkataan, gue orang baik. Tapi kalau kita nggak melakukan, nol. Kita orang beriman, iman tanpa perbuatan mati. Oke? Kebaikan, iman harus ditambah dengan kebaikan. Terus ditambah lagi pengetahuan. Terus ayat 6. Ayat 6. Dan pengetahuan itu pakai, kalau di bahasa Yunani pakai 2 kata ya, Sophia dan gnosis.
Pengetahuan di sini pakai kata genosis yang artinya pengetahuan akan hal-hal yang sederhana untuk mengambil keputusan dengan tepat. Artinya bukan sekedar hikmat, tapi kedekatan dengan Tuhan yang membuat saudara tahu apa yang saudara harus lakukan. Sampai sini ngerti gak? Jadi iman harus ditambah dengan kebaikan. Kebaikan ditambah dengan pengetahuan. Terus? Kepada penguasaan diri, ketekunan, dan kepada ada penguasaan diri, harus ada penguasaan diri. Artinya mengendalikan kemauan kita dan hawa nafsu kita. Itu dikekang, dikendalikan. Kalau saudara nggak bisa ngekang hawa nafsu saudara, saudara nggak bisa ngekang keinginan-keinginan daging saudara, saudara akan dikekang oleh hawa nafsu. Saudara akan dikekang oleh hawa nafsu. Oleh sebab itu ada di sini dibilang penguasaan diri. Terus ketekunan. Ketekunan artinya bukan hanya tidak menyerah pada masalah, tapi juga kemampuan untuk mengatasi semua masalah. Kemampuan untuk mengatasi semua masalah. Terus kesalehan. Kesalehan, saleh bukan berarti saudara menjauh dari dunia, saudara diam di rumah, nggak keluar-keluar, diam. Kenapa? Dunia ini brengsek, saudara diam di kamar aja, begitu keluar saudara nggak kudus, saudara norak. Wih, ada LRT. Keluar kita bukan jadi kudus, jadi norak. Kesalehan di sini artinya bukan menjauh dari dunia, tapi kita tinggal di dalam dunia, tapi tidak menjadi seperti dunia. Saya selalu pakai ibaratkan gini, saudara tahu ikan air asin, tinggal di laut, airnya asin, betul? Dagingnya asin nggak? Walaupun saya nggak pernah makan ikan. Ikan air asin, tinggal di laut yang asin, tapi dagingnya tidak asin. Sama kayak kita, tinggal di dalam dunia, tapi tidak boleh jadi seperti dunia. Faham nggak? Faham. Kita tinggal di dunia, tapi kita nggak boleh ikut-ikutan sama dosa dunia. Terus ditambah lagi kasih akan 7. Ayat 7, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Kasih kepada semua orang. Kasih kepada semua orang. Nah, ini harus ada di kita. Bukan hanya saudara percaya sama Tuhan. Bukan hanya iman. Iman itu harus ditambahkan dengan A, B, C, D. Baru iman berkata sempurna. Baru saudara di situ disebut mengenal Tuhan. Ngerti? Ngerti? Yosua 3 ayat 5. Yosua 3 ayat 5. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib di antara kamu. Nah, oke. Kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan membuat perbuatan yang ajaib di antara kamu. Bedanya apa sama orang yang keluar dari Laut Tiberau? Sama bayi rohani, bedanya apa? Simak ya, waktu di Keluaran, orang Israel dikuduskan lewat korban Paskah. Setuju? Tapi waktu di Sungai Yordan, Tuhan bicara, kuduskanlah dirimu. Jadi kita dapat anugerah pertama oleh kuasa darah Yesus. Setelah itu, kerjakanlah keselamatanmu. Jadilah kudus, katakan tidak pada dosa, katakan tidak pada kesalahan. Di sini namanya penyangkalan diri. Sampai sini ngerti gak sih? Ngerti? Pada waktu di Laut Tiberau, orang Israel dikuduskan lewat korban Paskah. Tapi di Sungai Yordan, mereka menyucikan dirinya dari semua yang najis. Mereka menjauhi semua yang najis. Bertumbuh terus di dalam pengenalan. Arahkan terus pandangan saudara kepada Tuhan.
supaya jalan saudara tidak ngawur. Saya ulang sekali lagi, arahkan terus pandangan saudara kepada Tuhan, supaya jalan saudara nggak ngawur. Setelah peristiwa Golgota, tabir terbelah dua. Orang bisa ngelihat tabut perjanjian yang tadinya tertutup. Kita punya akses untuk berjumpa dengan Tuhan. Dan lewat karya Tuhan di kayu salib, buat kita bisa ngelihat Tuhan. Saya bilang waktu kemarin kan, saya bilang, sebenarnya peristiwa Natal itu adalah peristiwa di mana Allah mau menunjukkan siapa dirinya. Tuhan mau menunjukkan dirinya siapa. Dan seperti apa Allah itu? Lewat peristiwa Natal, kehadiran Yesus di dunia. Dia mau menunjukkan seperti apa Allah itu sebenarnya. Yosua 3 ayat 6 sampai 8. Yosua 3 ayat 6. Dan kepada para imam itu Yosua berkata, demikian angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah ke depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Iya, terus? Ayat 7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Terus? Ayat 8. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu. Demikian setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Iya. Simak ya. Masa padang gurun, masa padang gurun itu berakhir ketika mereka masuk ke tanah perjanjian. Tuhan mau saudara nggak menunggu. Tuhan mau saudara nggak menunggu, tapi berjaga dan waspada supaya saudara bisa masuk ke tanah perjanjian. Setuju gak? Tuhan mau saudara tidak menunggu, tapi berjaga dan waspada, aktif. Sekarang lihat ayat 7, kita ulang ayat 7 kembali. Yosua 3 ayat 7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Ya, Yosua ditinggikan. Yosua, Yesus, itu namanya, nama bahasa Ibraninya itu Yesua, yang sama pelafalnya dengan Yesua, Yosua, sama. Yesua, Yosua, Hosea, itu sama sebenarnya. Itu sama lafalnya. Itu sama. Jadi lihat, ditinggikan, Yosua ditinggikan. Simak ya. Kenapa Musa nggak bisa masuk ke tanah perjanjian? Kenapa? Musa itu membawa Taurat. Taurat nggak bisa masuk ke tanah perjanjian. Yang bisa membawa masuk ke tanah perjanjian itu Yosua. Ngerti gak sih? Musa nggak bisa masuk ke tanah perjanjian karena Musa itu melahirkan Taurat. Taurat nggak bisa membawa orang ke surga. Taurat membuat kita mengenal dosa. Taurat membuat kita sadar akan dosa dan kesalahan. Tapi yang membuat kita bawa kita masuk ke tanah perjanjian itu harus Yosua. Yesua, Hamasya. Deal? Ngerti? Oleh sebab itu, kenapa Musa nggak bisa masuk? Karena Musa membawa Taurat. Tapi Yosua itu bawa orang Israel masuk ke tanah perjanjian. Makanya, firman Tuhan 3 kali Paulus berkata, tidak seorang pun dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Kenapa? You bikin hukum Taurat, lu gak benar. Bukan berarti lu udah benar.
Tapi yang bisa membenarkan kita itu Yosua, Yesus yang bisa bawa kita ke tanah perjanjian. Dia memampukan kita menggenapi semua Taurat itu, melakukan semua Taurat itu. Dia genapi di dalam dirinya yang ada di dalam saudara. Jadi gak usah berkata tidak pada dosa. Harus. Kenapa? Karena yang di dalammu itu kudus. Yang di dalammu itu kudus. Kalau yang di dalammu kudus, berarti kamu pun harus kudus. Kalau kamu harus kudus, berarti kamu harus juga berkata tidak pada dosa. Faham sampai sini? Oleh sebab itu di ayat 7 dibilang Yosua ditinggikan, Yesus ditinggikan. Bukan Musa yang membawa masuk, tapi Yesua. Musa pimpin masuk dalam laut Tiberau, betul gak? Tapi Yosua pimpin nyeberangi sungai Yordan. Yosua pimpin seberangi sungai Yordan. Sekarang Yosua 3 ayat 9 sampai 10. Yosua 3 ayat 9. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lihat ya, lihat di situ, datang dekat, dengarkanlah firman Tuhan. Coba bandingin, Bilangan 14 ayat 22. Ini generasi pertama nih, generasi pertama, Bilangan 14 ayat 22. Bilangan 14 ayat 22. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang ku perbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Udah ngelihat mujizat, udah melihat tanda-tandanya, udah melihat gimana caranya Tuhan bekerja, tapi tetap gak mau berubah. Tetap aja hidupnya begitu-gitu aja. Tetap aja stuck. Oleh sebab itu orang ini gak bisa masuk ke tanah perjanjian. Oleh sebab itu generasi pertama gak akan masuk tanah perjanjian. Generasi pertama siapa Pak? Kalau saudara lihat, itu generasi pertama sama dengan 5 gadis bodoh. Sama, persis sama 5 gadis bodoh. Mereka dapat invitation, tapi mereka reject. Mereka dapat undangan, mereka dapat prioritas. Tapi mereka menolak, mereka gak ngisi dengan minyak. Akhirnya apa? Mereka seperti 5 gadis bodoh. Dan orang yang menyeberangi sungai Yordan itu orang-orang dewasa. Itu sama dengan 5 gadis bijaksana. Orang yang masuk tanah perjanjian, tanah Kanaan adalah orang yang dipimpin roh. Adalah orang yang ikut dalam pengangkatan yang akan terjadi. Jadi gini, nanti Tuhan di awan-awan, kita yang apa semua diangkat? Apa semua yang percaya diangkat? Enggak. Yang diangkat itu kaum Yerusalem baru. Simak ya. Ini halaman sampai sini. Sampai sini halaman. Kalau saudara sekedar percaya, saudara masuk di sini. Sampai sini, batas ini. Tapi kalau saudara diproses sama Tuhan, dibentuk sama Tuhan, saudara bisa masuk ke situ. Nah, itu yang ikut pengangkatan. Hah? Saya nggak bawa. Ya. Nah, ini yang tengah yang ini. Ini ruang suci dan ruang maha suci. Jadi orang-orang yang berjalan dalam roh, hidup dipimpin oleh roh. Oke? Berjalan dalam roh dan hidup oleh roh. Oke? Saya ulang sekali lagi. Pengangkatan yang pertama itu hanya orang-orang yang di Yerusalem baru. Kaum Yerusalem baru, orang yang berjalan dalam roh, orang yang menyangkal diri, ikut Tuhan. Nah, itu dia, akan masuk dalam pengangkatan
ruang kudus dan ruang maha kudus. Ya, susah sih. Ya, ruang kudus ini kandil, mezbah ukupan dan meja roti sajian dan tabut perjanjian. Ini ruang kudus. Oleh sebab itu, begitu saudara masuk ke dalam dari luar, itu ada 4 tiang. 4 tiang Matius, Markus, Lukas, Yohanes. 1 pintu Yesus, saudara masuk tuh. Oke, saudara mulai masuk. Begitu saudara masuk, saudara nggak ngelihat apa-apa, cuma lihat satu barang yang besar. Itu namanya mezbah bakaran. Saudara di situ, saudara cuma ngelihat barang itu paling besar dari semuanya, itu diampuni, dosa kita diampuni di situ. Begitu kita diampuni, kita masuk dalam baptisan, kolam basuhan. Begitu masuk dalam kolam basuhan, kita mau masuk ke ruang kudus, itu kita ketemu 5 tiang, masing-masing 10 hasta. 10 kali 5 berapa? 50 angka apa? Pentakosta, pencurahan Roh Kudus. Pencurahan Roh Kudus. Jadi begitu saudara masuk ke ruang kudus, saudara harus hidup dipimpin oleh Roh. Kalau saudara nggak hidup dipimpin oleh Roh, berarti saudara keluar dari atas ke bawah lagi, turun lagi. Saya berharap saudara bisa ngerti. Setuju? Setuju? Nah itu pengangkatan yang pertama itu akan terjadi hanya untuk orang-orang yang di ruang kudus dan ruang maha kudus. Yang saya bilang itu Yerusalem baru. Jadi kalau saudara lihat nanti ya, kalau saudara baca di Alkitab, itu ada langit baru, bumi baru. Ya, langit baru, bumi baru. Terus di setelahnya itu ada Yerusalem baru. Yerusalem baru itu ruang kudus dan ruang maha kudus. Langit baru, bumi baru itu keseluruhan. Keseluruhannya. Jadi kalau saudara lihat mengenai kemah suci, ini replika surga sebenarnya. Ini replika dari surga. Saudara mau ke surga, saudara harus belajar kemah suci. Sampai sini paham? Oke. Ya, terus ayat 10 kita ulang di Yosua 3 ayat 10. Yosua 3 ayat 10. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori dan orang Yebus itu dari depan kamu. Lihat, dihalaunya. Lihat bahasa Inggrisnya deh, sebentar. Lihat, ada kata without fail. Without fail. Artinya apa? Kalau saudara berjalan dalam roh, saudara tidak akan mengalami kegagalan. Sampai sini ngerti tidak? Ngerti? Without fail. Artinya kalau saudara benar-benar berjalan dalam roh, saudara hidup tanpa kegagalan. Artinya saudara pasti jadi pemenang. Pasti jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Ya, terus di situ kembali lagi ke tadi bahasa Indonesia aja. Ya, ya. Ada 12 pengintai. Kenapa sih Tuhan mengirim 12 pengintai? Sebenarnya tujuannya untuk apa? Coba dipikir. Coba saudara pikir. Saya bilang mikir. Coba saudara pikir, kenapa Tuhan kirim 12 pengintai? Hah? Kenapa? Sebenarnya Tuhan kirim 12 pengintai untuk melihat betapa indahnya negeri yang dijanjikan. Tapi 10 merespon negatif. 2 yang merespon positif. Yosua dan Kaleb. Tapi 10-nya merespon negatif. 2 merespon positif. Sebenarnya Tuhan kirim 12 pengintai untuk ngelihat betapa indahnya surga itu.
Nah permasalahannya sekarang, saudara pengintai bukan? Saudara pengintai bukan? Harusnya saudara bersaksi betapa indahnya surga. Kenapa orang jadi skeptis tentang surga? Kenapa orang jadi takut pergi ke surga? Kenapa? Karena kita pun gak menyangkal diri. Kita hidup sama seperti mereka. Kenapa mereka jadi skeptis tentang surga? Karena kita merasa kan penyangkalan diri itu berat. Susah, ke surga itu gak gampang, ke surga itu berat. Kita ngomong, surga berat, susah. Gue dengar firman, ditegur. Ya kalau kita berubah ya ditegur terus. Sampai berubah. Kalau berubah, barulah kita masuk dalam teguran yang lain. Setuju? Nah, kenapa Tuhan kirim 12 pengintai? Sebenarnya Tuhan kirim 12 pengintai untuk melihat betapa indahnya surga. Malah yang dilihat itu raksasanya. Makan orang. Nggak boleh, kita harus lihat betapa indahnya surga itu. Dan kita harus saksikan kepada semua orang betapa indahnya surga itu dan betapa indahnya hidup bersama dengan Tuhan. Amin. Yosua 3 ayat 11. Yosua 3 ayat 11. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Iya, tabut menjadi ukuran, patokan kesempurnaan rencana Allah. Kita pun harus jadi sempurna. Oleh sebab itu kita harus ngelihat Tuhan. Terus ngelihat Tuhan. Kenapa? Karena dengan melihat Tuhan, kita akan disempurnakan terus. Arahkan pandangan kita sama Tuhan. Kalau nggak arahkan pandangan kita sama Tuhan, kita gimana mau jadi sempurna? Lihat ya, laut mati itu orang menyeberang laut mati tanpa tabut. Tapi orang menyeberang sungai Yordan harus ada tabut. Harus ada kemuliaan. Laut mati itu melambangkan lahir baru. Terus kemudian setelah lahir baru dia harus terus dipimpin oleh Roh. Tumbuh di dalam pengenalan. Sampai bisa masuk dalam perjanjian. Tabut itu melambangkan Yesus Kristus sendiri, wujud Allah. Lihat Yesus, baru bisa sempurna. Lihat Yesus, hidup saudara baru bisa dipimpin oleh Roh. Yosua 3 ayat 12. Yosua 3 ayat 12. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Ya, 12. Kenapa angka 12? Kenapa Tuhan senang pakai angka 12? Karena 12 itu lambang pemerintahan, kesempurnaan, Yerusalem baru. Tuhan pakai angka 12 karena itu angka pemerintahan yang sempurna. Oleh sebab itu ada 12 murid, 12 rasul. Itu artinya pemerintahan, kesempurnaan Yerusalem baru. 12 batu itu kegenapan rencana Tuhan. Kenapa pakai 12 batu peringatan? Itu kegenapan dari semua rencana Tuhan. Sekarang kita lanjut ke Yosua 3 ayat 13 sampai 17. Yosua 3 ayat 13. Segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan, Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Iya, berhenti. Begitu imam turun yang bawa tabut itu, semua airnya langsung berhenti, stop semuanya. Terus? Ayat 14. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam pengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Dia jalan terus di depannya. Orang-orang Israel ngikutin terus, walaupun jauh 1 kilo di depan mereka. Mereka terus jalan, ikutin terus, ikutin arahannya, ikutin tuntunannya. Oleh sebab itu, kita harus punya telinga rohani untuk bisa mendengar tuntunan Tuhan. Kita harus punya mata rohani untuk bisa melihat keberadaan Tuhan. Kita harus punya itu. Baru hidup kita bisa dipimpin oleh Roh. Terus 15. Ayat 15.
Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebab sampai meluap sepanjang tepinya selama Meluap, terus berhenti dia, terus sampai meluap, terus ayat 16. Ayat 16, maka berhentilah air itu mengalir. Air yang turun dari hulu melonjak menjadi bendungan, jauh sekali di dekat Adam, kota yang terletak di sebelah Sartan. Sedang air yang turun ke laut Araba itu, yakni laut asin, terputus sama sekali. Lalu menyeberanglah bangsa itu di tentangan Yeriko. Ini hal yang indah nih, saudara lihat ya. Ini bisa terputus dari kota Adam, terputus loh di Adam. Artinya apa? Begitu tabut lewat, dosa gak bisa. Adam itu melambangkan dosa. Air melambangkan dosa. Begitu tabut lewat, airnya langsung putus, meluap ke kota Adam. Artinya apa? Kembali ke Adam. Kita gak kembali ke Adam, tapi bebas kita, lepas kita berjalan di tanah kering. Amin. Kita sedang berjalan di tanah kering. Gereja, simak baik-baik. Gereja tidak boleh berjalan di tanah yang basah. Artinya apa? Yang tercemar oleh dosa. Gereja harus berjalan di tanah kering yang artinya lepas atau bebas dari dosa. Dosa itu harus stop, berhenti, kembali ke Adam. Kita gak boleh tercemar oleh dosa Adam. Saya tanya sama saudara, mau ikut pengangkatan gak? Mau ikut pengangkatan gak? Kalau saudara mau ikut pengangkatan, saudara harus lepas dari dosa. Bebas dari dosa. Karena dosa itu harus stop di Adam. Kembali ke Adam. Laut Tiberau atau laut mati itu melambangkan lahir baru. Baptisan, lahir baru. Tapi sungai Yordan melambangkan lahir sempurna. Kelahiran sempurna. 1 Yohanes 5 ayat 18. 1 Yohanes 5 ayat 18. Kita tahu bahwa setiap orang yang lahir dari Allah, terus tidak berbuat dosa, terus tetapi dia yang lahir dari Allah melindunginya, dan si jahat tidak dapat menjamahnya. Iya, air gak bisa menjamah kita jadi basah. Kenapa? Karena kita berjalan di tanah kering. Setuju? Jadi kalau saudara benar-benar rindu untuk masuk ke tanah perjanjian, saudara harus benar-benar lepas dari dosa. Susah Pak, minta sama Tuhan. Arahkan pandangan kita sama Tuhan. Lihat Tuhan, saudara pasti bisa ngelewatin tanah kering itu. Amin. Saudara gak disentuh oleh dosa. Bahkan si jahat tidak bisa menjamahnya. Setuju? Air melambangkan dosa. Dosa tidak bisa sentuh orang yang sempurna. Dosa itu sebagai puncak. Dosa sampai pada puncaknya. Tapi gereja harus berjalan di tanah yang kering, bebas dari dosa. Daging harus mati total. Dosa harus kembali ke Adam. Dunia penuh dosa. Tapi sebagai turunan Adam, tapi gereja adalah turunan Kristus yang lepas dari dosa. Saya ulang ya. Dulu kita keturunan Adam, setuju? Setelah saudara lahir baru, saudara beda keturunannya. Udah bukan lagi keturunan Adam, tapi saudara keturunan Kristus yang sudah lepas dari dosa. Oleh sebab itu, kalau saudara lepas dari dosa, saudara bisa berjalan di tanah kering. Setuju? Nah inilah, Tuhan mau kita lewat seberangi laut Tiberau. Seberangi laut Tiberau, kita dituntun oleh Roh. Tuhan mau kita seberangi sungai Yordan sampai kita masuk dalam pengangkatan. Kita jadi orang-orang yang sempurna, bebas dari dosa. Tuhan berkati. Amin.